akan sharing-sharing bareng nih tentang peran atau mungkin prospek atau karir sebagai seorang data engineer dan bagaimana caranya sih jadi seorang data engineer yang setelah disampaikan oleh Pak Badar tadi di presentasi sebelumnya bahwa merupakan uh, fastest grow gitu ya, fastest grow peningkatan yang paling cepat uh, di dunia industri maupun mungkin di pemerintahan seperti itu. Namun sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahtiar Mukhlis Arif. Saat ini sedang menggeluti dunia data engineering. Awal mula berkarir di tahun 2020 sampai sekarang di PT Astra Grafia Informasi dan Teknologi itu di salah satu anak cabang perusahaan dari Astra Internasional di Jakarta. Untuk background pendidikan saya sendiri, saya berasal dari background mathematics murni, lulusan dari Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, untuk bagi teman-teman yang mungkin kita bisa sharing bareng atau mungkin nanya-nanya seputar tentang data engineering, atau mungkin tentang pelatihan ini, gitu ya. Karena dulu saya sebenarnya juga ngambil course di DigiLab gitu tentang data. Terus akhirnya hingga saat ini menjadi seorang data engineer di salah satu perusahaan. Mungkin bisa kontak di LinkedIn saya, ada di sini linkedin.com/bahtiarma. Jadi silakan teman-teman untuk add saya, lalu kita bisa discuss bareng di sana gitu ya. Nah, sebelumnya seperti ini. Jadi di setiap, karena kita udah memasuki mungkin revolusi industri, udah memasuki IT, dunia IT yang udah sangat benar-benar terbuka, udah dunia itu udah kayak nggak ada batasnya gitu ya, sosial media maupun di bidang dunia maya atau dimanapun tuh semua atau segala aktivitas kita di internet, di sosial media maupun di e-commerce ataupun di apapun pokoknya yang berhubungan tentang dunia maya, semuanya direkam gitu ya. Semua aktivitas kita direkam, baik itu kicauan kita ataupun unggah foto ataupun saat kita membeli suatu barang ataupun bahkan mencari barang yang kita ingin beli di suatu situs gitu. Misalkan kita pengen beli peralatan dapur gitu misalkan ya di Google misalkan atau di search engine yang lain. Nah, tetapi pas kita buka sosial media tuh kenapa muncul rekomendasi-rekomendasi padahal kita sebenarnya nyari rekomendasinya itu nggak di satu platform sosial media gitu. Loh, tapi kenapa ada ya di sini? Apakah kok bisa tahu apa yang saya butuhin atau yang saya lagi cari gitu. Nah, itu karena semua aktivitas kita di internet direkam dan kemudian diintegrasikan dengan beberapa platform lain di sosial media, seperti itu. Nah, tujuan dari perekaman ini nanti adalah untuk menyimpan yang namanya data. Nah, jadi data itu adalah informasi yang dikumpulkan, yang direkam, yang direcord, lalu dilakukan dilakukan sedikit pengolahan gitu ya, dilakukan sedikit asumsi-asumsi, dilakukan paradigma dan seterusnya, itu hingga akhirnya menjadi sebuah data. Dan data ini disimpan dalam penyimpanan yang bisa kita sebut dengan data center. Gitu. Data center di sini semua apapun yang kita lakukan baik itu di dunia maya atau sosial media ataupun yang lain tuh direkam semuanya di sana. Segala aktivitas kita. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa mereka merekam aktivitas kita gitu? Apa untungnya buat mereka? Terus apa untungnya juga bagi kita sebagai mungkin pengguna gitu ya, atau user atau mungkin kalau ranahnya pembelanjaan ya customer gitu. Nah, jadi mereka yang punya platform itu mau melakukan yang namanya data analitik atau analisa data. Nah, kenapa mereka menganalisa data? Mengapa mereka merekam semua aktivitas kita menjadikannya sebuah data yang bisa mereka analisa gitu? Tentunya yang pertama
ada tujuannya. Ya kalau nggak bukan dan lain adalah to increase profit gitu, untuk meningkatkan pemasukan, untuk meningkatkan pendapatan mereka sebagai platform penyedia jasa gitu. Jadi ketika kita mencari suatu barang di suatu situs, ataupun kita lagi nge-tweet gitu, ataupun kita lagi bikin status di sosial media, itu mereka ngerekam terus mereka menganalisa. Apa yang bisa dianalisa? Ya mungkin tentang ketertarikan seorang tersebut nih, misal tarik di dunia apa, misalkan tertarik di dunia olahraga. Oh, di dunia olahraga dia mungkin akan disarankan untuk belanja produk ini gitu, atau mungkin kalau di YouTube gitu ya, nanti disarankan untuk melihat ini. Tujuannya untuk recommendation system gitu, dan banyak lagi. Nah itu dengan hal tersebut akhirnya user atau pengguna jasa mereka, ya tentunya kita tertarik nih buat mau beli atau tertarik berlama-lama dengan aplikasinya mereka gitu ya, hingga akhirnya mereka terus meningkatkan profit gitu. Nah untuk peningkatan profit itu ya salah satunya adalah menggunakan analisa data gitu, karena kalau menggunakan data berarti segala sesuatunya terukur, ada patokannya jelas gitu. Kalau dari pengalaman kita nggak bisa mengukur, mungkin ada misalkan senior sales nih, seorang salesman penjual tapi sudah senior gitu ya. Kalau dijual daerah itu tuh harus strateginya harus gini. Nah berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Tolak ukurnya apa? Nggak ada gitu ya, pengalaman aja gitu. Orang lain bisa percaya bisa enggak gitu. Tetapi kalau dengan data udah jelas pasti, ini ada datanya gini, kita melakukan strategi ini telah cukup berhasil. Nah akhirnya orang iya ada bukti konkret. Nah bukti konkret itu yang data yang telah disimpan atau telah direcord tadi gitu. Nah salah satu keunggulan analisa data adalah to increase profit, untuk meningkatkan pendapatan atau revenue gitu ya. Nah, juga data analisis untuk peningkatan customer experience. Jadi, kenapa saat kita mencari, misalkan kita buka YouTube gitu ya, kita buka video, misalkan nyari tentang pertandingan kemarin malam nih, pertandingan olahraga bola misalkan. Nah, saat kita mencari itu, lalu dia merekomendasikan tampilan ini. Tampilannya tentunya nggak jauh-jauh dari tema olahraga gitu ya. Jadi mereka seperti melakukan labeling terhadap videonya, melakukan labeling, bahwa video ini merupakan video olahraga. Ketika olahraga, misalkan sepak bola, gitu. Ketika mereka mau atau membuka pertandingan itu ya, mereka rekomendasikan beberapa pertandingan mungkin yang telah usai atau yang mungkin akan datang gitu reviewnya. Nah dengan begitu user atau pengguna bakal berlama-lama nih menggunakan aplikasinya gitu ya. Ada pertandingan bagus nih buat nanti malam, misalkan dia nge-review dulu seperti ini gitu. Ataupun dalam segi pelayanan UI-nya, UI desainnya. Karena beberapa orang misalkan belanja suatu produk, itu ada beberapa platform kan tertarik di yang user interface-nya yang bagus, gampang digunakan, lalu ya gitu, pokoknya customer experience-nya ditingkatin. Dengan begitu orang bakal terus mau menggunakan. Jadi customer retensinya bakal lebih tinggi gitu. Jadi nggak kehilangan pelanggan istilahnya kalau dari segi penjual. Nah, selain meningkatkan profit, juga meningkatkan customer experience, juga meningkatkan manajemen resiko gitu ya. Jadi manajemen resiko ini terhadap apa? Mungkin security, meningkatkan security keamanan websitenya, atau meningkatkan supaya dijaga nanti kalau misalkan perusahaan kita nih labanya lagi turun gitu ya. Lalu kenapa sih harus dilakukan analisa data untuk manajemen resiko ya, biar nanti nggak terlalu jatuh terlalu dalam gitu, nggak sampai bangkrut gitu lah istilahnya. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menganalisa data gitu. Makanya mungkin Kominfo bekerja sama dengan salah satu platform data terbaik di Indonesia, DigiLab, itu mengadakan pelatihan tema tentang data. Nah, data sendiri sebenarnya dibagi-bagi tuh, ada data analis, ada data scientist, ada data engineer. Mungkin di pertemuan sebelumnya udah
udah disampaikan tentang data scientist, udah disampaikan juga tentang data analis. Nah, sekarang bagaimana peran seorang data engineer di data environment gitu ya, di ruang lingkup atau lingkungan data. Nah, tadi telah saya sampaikan bahwa setiap pembuatan keputusan gitu ya, perusahaan, lembaga maupun pemerintahan mungkin, nah itu didasarkan dengan data. Nah, kalau pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan suatu perusahaan, lembaga ataupun pemerintahan berdasarkan dengan data, tentunya butuh orang-orang yang ngerti data gitu, dan butuh lingkungan tentang data driven, atau bisa diartikan bahwa setiap kebijakan diputuskan berdasarkan analisa dari data. Nah, agar data driven decision making ini terwujud gitu ya, kita perlu untuk menyelenggarakan data driven environment. Nah, karena pengolahan data itu ternyata nggak sesimpel yang orang bayangkan gitu. Ada data ini, misalkan datanya berupa Excel, ini ya udah diolah gitu satu orang, enggak. Tetapi karena sudah masuk ke ranah big data, jadi kalau dulu data, sekarang ada big data, datanya udah makin gede, gede dalam sisi volume, dalam sisi kecepatan masuk datanya, lalu varietasnya, apa namanya, keberagaman datanya, macam-macam gitu ya. Jadi karena data yang masuk ini udah makin gede, udah makin banyak, makin cepat. Nah, berarti butuh data driven environment gitu. Nah, nanti itu data yang ada yang sangat besar nilai, yang sangat besar volume maupun kapasitasnya itu nanti bakal disimpan, di-record, diolah, lalu bisa untuk decision making gitu ya, membuat keputusan. Nah, karena perjalanan data sendiri di suatu satu perusahaan maupun lembaga tuh sebenarnya memang layer-layernya memang sangat banyak dan sangat cukup rumit gitu. Jadi dimulai dari data source itu sumber datanya dari mana, bisa dari basis data, pangkalan data atau database, ada legacy system dari SAP, terus mungkin ada API juga dari web service ataupun dari flat files gitu. Jadi dari beberapa sumber data yang ada gitu ya, yang pada waktu operasional gitu, yang langsung langsung operasional, misalkan seperti kalau toko tuh langsung ada di kasir. Nah, itu kasir tuh gerbang utama data. Taruh nanti data-data dari kasir atau data-data dari admin tuh ditarik ini semua gitu, ditampung di satu penampungan data gitu. Nah, tujuannya sebenarnya buat apa sih seperti itu? Nah, nanti kita bahas bareng di konsep data warehouse. Nah, jadi data environment sendiri atau lingkungan data ya itu tadi. Jadi dari data source, dari sumber datanya ini, semuanya bakal ditampung nih, dimasukin ke dalam satu penampungan atau data loaders ini. Habis itu nanti disimpan tentang data mentahnya, lalu data-data yang trusted gitu ya, yang bisa dipercaya, yang kualitasnya baik gitu. Jadi kita melakukan proses pembersihan data, lalu dilakukan transformasi dan sebagainya, hingga akhirnya data ini bisa dilakukan untuk proses selanjutnya nih. Nah, bisa divisualisasikan, atau bisa di-sharing datanya, atau bisa dilakukan ML atau machine learning development gitu. Jadi mau data ini mau diklasifikasikan kah, mau diprediksikah, atau mau dibuat sistem rekomendasi sistemnya. Nah, macam-macam gitu ya. Jadi lingkungan data di lembaga atau perusahaan tuh memang benar-benar sangat kompleks gitu. Agar apa ya? Agar semua informasi tertampung, semuanya terintegrasi di satu penampungan yang sama. Jadi nanti si stakeholder atau pemangku kebijakan tuh sudah satu atap di situ aja gitu, di satu aja. Jadi dia nggak perlu ngambil dari Excel misal atau ngambil dari database terus dia harus merubah formatnya, dia harus ngecek satu-satu gitu, nggak perlu. Jadi semua ditampung, diintegrasikan dalam satu penampungan, ya ini tadi, data loaders atau staging area. Dan nanti kita bakal sharing bareng mengenai konsep data warehouse, yang tentunya bagi seorang calon data engineer sangat wajib untuk menguasai hal tersebut. Gitu. Nah, jadi karena struktur environment yang sangat kompleks tadi, berarti otomatis butuh orang gitu ya, butuh talenta yang menguasai mengenai tentang data tadi, ya tentang development, tentang construct, acquisition,
tentang cleaning data, membersihkan data, tentang deployment, tentang maintenance, jadi maintenance maintenance infrastruktur datanya, lalu melakukan testing, melakukan data pipeline, mengecek data kualitas data atau data quality management, membuat framework atau kerangka kerja, membuat automation, mengerti tentang arsitektur data seperti apa, lalu data preparation. Tapi semua itu nanti dirangkum dalam satu kata yang namanya extract, transform, load ini. Nah, jadi ada orang di balik layar gitu ya, di balik layar yang berusaha untuk mengekstrak data, mentransformasikannya, membersihkannya, lalu meload sehingga data itu siap olah atau siap konsum gitu. Nah, jadi siapa sih orang yang berperan dalam develop, construct, acquisition, dan lain-lain, atau pada umumnya adalah extract, transform, load, nggak lain dan nggak bukan adalah seorang data engineer gitu. Jadi siapa itu data engineer? Data engineers adalah seorang yang bertanggung jawab nih untuk building dan maintenance organisasi ekosistem data. Jadi dia bangun database, dia juga maintenance infrastrukturnya, dan banyak hal yang dilakukan oleh seorang data engineer supaya ekosistem data itu terwujud gitu, supaya data driven environment itu terwujud. Jadi kalau misalkan bisa saya misalkan bangun sebuah bangunan gitu ya. Nah, bangun sebuah bangunan, orang arsitek dia bagian untuk membuat sketsa dari bangunannya seperti itu. Tapi sketsa itu nggak bakal terwujud nih kalau nggak ada tukangnya gitu. Kalau nggak ada seorang mungkin teknik sipilnya atau ya mungkin kulinya gitu ya, nggak ada tukang bangunannya gitu. Nah, mau sebagus apapun gambarnya, mau seberapa gede modalnya, tetapi kalau nggak ada yang bangun, yang mana terwujud gitu. Nah, jadi seorang yang build semua environment data dari bawah adalah seorang data engineer gitu. Makanya di sini data engineer tugasnya atau bertanggung jawab tentang building dan maintaining gitu, data ekosistem. Yang mana juga termasuk di dalamnya segala sesuatu dari sumber data source, dan database. Untuk dilakukan data storage, dilakukan penyimpanan, solusi penyimpanan data. Bagaimana cara menyimpan data yang sebegitu besarnya, sebegitu cepatnya masuk, dan sebegitu beragamnya itu ke dalam satu wadah yang sama. Itu jadi dari sumber data yang berbeda-beda, seperti tadi bisa jadi dari flat files, dari Excel, CSV, JSON, dan seterusnya. Lalu ada SAP, lalu dari web, lalu dari database itu sendiri, atau dari API, dari manapun, ditampung, dijadikan satu format yang sama. Gitu. Jadinya nanti pemangku kebijakan seperti tingkat atasan, manajerial, supervisor, dan seterusnya, itu langsung dapat tuh ya data yang sudah terintegrasi, data yang udah bersih, data yang udah enak lah pokoknya untuk untuk diolah atau dilakukan analisa selanjutnya seperti itu. Nah, salah satu atau beberapa alasan mengapa kamu harus menjadi seorang data engineer gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Badar tadi di awal presentasi gitu ya. Tadi saya sempat mencatat bahwa Pak Jokowi selaku presiden kita maupun dari beberapa tingkat kementerian gitu ingin melakukan percepatan integrasi pusat data nasional gitu ya. Lalu percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, baik itu mungkin berupa data ataupun yang lain gitu. Jadi untuk percepatan integrasi pusat data nasional ini bisa dilakukan oleh seorang data engineer. Jadi teman-teman data engineer tuh juga bisa untuk meningkatkan nasionalis sehingga kita bisa berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Badar di awal presentasi. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Jadi ada peran data engineer mungkin atau big data developer untuk mewujudkan gitu ya keinginan presiden kita gitu, ataupun mewujudkan harapan-harapan dari semua tingkat lembaga kepemerintahan gitu. Nah, lalu
mengapa kamu ingin harus menjadi seorang data engineer? Kalau kalian atau teman-teman DJ sekalian adalah orang yang menyukai code, love to code, suka coding gitu ya. Lalu well analis, analisanya kuat, analisanya baik, lalu mempunyai time management yang bagus, good stress management. Nah, ini harus jujur sih. Jadi seorang data engineer tuh pressure-nya sangat besar gitu ya. Makanya salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang atau calon data engineer adalah good stress management. Lalu adaptability, gampang untuk beradaptasi di lingkungan baru karena jadi seorang data engineer tuh harus up to date belajarnya, jadi harus mau terus belajar gitu karena makin berkembangnya zaman, tools-toolsnya atau perangkat-perangkatnya ataupun softwarenya nanti juga bakal ditingkatin gitu, bakal update terus menerus sehingga sampai nanti tools yang kita gunakan atau apa yang kita pelajari itu bisa sangat baik gitu di lingkungan data gitu. Nah, lalu kalau teman-teman punya limited math skill gitu ya, jadi skill matematikanya terbatas, paling tahu statistika dasar gitu-gitu, terus nggak sampai yang harus kalkulus tingkat menengah atau kalkulus awal-awal, tuh bisa sebenarnya masuk data engineer karena nanti di data engineering sendiri sebenarnya yang dibutuhkan adalah logic yang kuat. Tapi untuk perhitungan dan segala sesuatunya itu nggak terlalu yang seperti seorang data scientist dan analis. Kalau orang analis dan scientist itu wajib banget bisa math atau statistik gitu ya, konsep-konsep statistik mengenai hipotesa, terus mengenai distribusi peluang dan seterusnya gitu-gitu, kalkulus dan itu. Nah, kalau misalkan teman-teman suka ngoding tapi agak lemah nih di bidang math, nah bisa tuh masuk ke peran data engineering. Jadi karena fokus kita bukan ke arah math gitu ya, jadi fokus kita lebih ke building dan maintenance dari database-nya. Lalu critical thinking yang kuat juga sangat perlu untuk jadi seorang data engineer. Lalu up to date tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, harus mau terus belajar karena makin berkembangnya zaman, makin berkembang juga teknologi, makin berkembang juga tools-toolsnya gitu. Jadi apa yang ada sekarang itu nanti bakal terus nih diperbaikin gitu sampai nanti kita dapetin level yang aman gitu untuk untuk bergerak di bidang big data revolusi industri 4.0. Nah, jadi skill apa sih? Misalkan kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membreakdown data skills. Ada seorang analis, scientist dan engineer. Nah, skill levelnya nih makin tinggi berarti harus makin tinggi juga nih kemampuannya gitu. Kalau teman-teman kemampuan programmingnya tinggi, sangat tinggi, jadi menguasai konsep pemrograman, bisa paradigma coding gitu ya, ada functional programming, ada object oriented, ada procedural dan sebagainya, suka ngoding gitu. Nah, suka juga di bidang data ya tentunya. Oke, berarti cocok nih di bidang engineer karena menjadi seorang data engineer tuh level programmingnya harus advance, harus kuat gitu. Jadi mungkin kalau untuk analis ataupun scientist sebenarnya juga harus level programming juga harus menengah gitu. Tapi mungkin nggak sebanyak atau nggak setinggi levelnya data engineer gitu. Nah, lalu kalau kemampuan programmingnya tinggi, oke. Terus kemampuan di bidang machine learning. Nah, kalau di bidang machine learning berarti math skills-nya harus kuat gitu. Jadi orang analis mungkin machine learning nggak begitu terlalu dibutuhin, jadi sekedar tahu aja, oh kalau klasifikasi itu seperti ini, oh kalau prediksi itu seperti ini, gitu-gitu aja. Tapi kalau jadi orang scientist wajib banget machine learning dikuasai. Jadi dia makin tinggi nih di sini. Kalau orang engineer, minimal tahu dasar, tahu konsep, nah nanti bagaimana penerapannya itu nanti bakal collab gitu. Jadi kita lebih sering sama orang scientist untuk membangun environment datanya. Gitu. Lalu untuk bidang komunikasi dan visualisasi, nah dari sini baru analis nih yang paling gede perannya gitu. Jadi seorang analis harus mampu untuk mengkomunikasikan data yang sudah diperoleh
lalu divisualisasi, dibentuk diagram, dibentuk dashboard, report, dan seterusnya. Lalu dia harus storytelling tentang datanya itu ke pemangku kebijakan. Nah, dari sini peran analis yang paling tinggi gitu. Adapun seorang scientist minimal mungkin communicate enggak terlalu, tapi visualisasi mungkin iya gitu. Jadi kalau communication-nya butuh paling untuk disampaikan ke orang analis saja. Jadi kita telah melakukan ML development, hasilnya seperti ini. Terus nanti biar orang analis ini yang bakal banyak storytelling. Nah, kalau engineer di sini yang paling rendah, artinya nggak begitu terlalu dibutuhin. Jadi skill visualisasi data ataupun communicate penting untuk teamwork aja gitu. Nggak sampai yang ke level berikutnya. Nah, kalau machine learning-nya tinggi, otomatis math and statistiknya juga harus tinggi di sini. Nah, jadi kalau di sini data scientist wajib banget menguasai machine learning dan bukan dasar-dasar lagi, tetapi udah masuk ke ranah statistik yang udah mungkin tingkat lanjut gitu ya. Nah, ini untuk orang scientist wajib banget menguasai dua hal ini. Terus kalau untuk orang analis, pertengahan aja, middle level. Jadi kenapa middle level? Karena paling orang analis tuh yang ngerti hipotesa gitu-gitu. Yang penting tahu konsepnya aja deh gitu. Tahu konsepnya apa, penerapannya bagaimana, lalu dia melakukan analisa dari hipotesa-hipotesa tersebut gitu. Nah, di sini penting. Terus orang engineer nggak terlalu butuh karena nanti semua perhitungan itu ada di scientist. Jadi paling kita cuma support dari sisi sistemnya aja bagaimana gitu. Untuk kepentingan best practice, orang analis dan scientist di middle level, tapi orang engineer ini memang paling tinggi. Jadi makanya kenapa butuh programming dan butuh critical thinking yang kuat, karena di data engineering itu kan nanti data bakal diolah setiap hari atau mungkin tiap sekian waktu gitu ya, atau berapa jam sekali atau bagaimana gitu. Dan kita harus mengkolaborasikannya, kita harus membangunnya dalam environment yang dinamis seperti itu. Nah, makanya best practice pembuatan framework, pembuatan kerangka kerja ataupun pembuatan ya itu tadi kerangka kerja gitu ya, frameworknya gitu harus biar sedinamis mungkin, seefisien mungkin dan sebaik-baik mungkin gitu. Makanya orang engineer harus bisa best practice-nya seperti apa gitu. Untuk product knowledge, misalkan produk hasil pengolahan data di rata-rata di middle level, kalau untuk engineer di low level. Untuk eksplorasi data nih penting di tiga-tiganya. Jadi tapi yang paling penting sebenarnya orang analis dan orang scientist. Untuk mereka ini kan gerbang awal gitu ya. Gerbang awal misalkan ada problem di industri atau problem di government, pemerintahan. Ada problem seperti ini, mereka pengen problem ini tuh didapat dari data gitu. Jadi datanya nanti yang bakal menyelesaikan problem ini. Bisa nggak seperti itu? Nah, yang explore banyak tuh orang analis sama scientist. Adapun nanti kalau misalkan mereka udah explore bermacam-macam gitu ya, baru orang nanti dipindah tugaskan ke engineer. Nih, kita punya data seperti ini. Nanti kamu tolong untuk ambil datanya ya, untuk collect gitu. Nah, tapi kita juga butuh nih exploration sebelum kita masuk ke layer selanjutnya, seperti layer pembersihan data atau transformasi dan seterusnya. Kita explore dulu datanya seperti apa. Tipikal datanya, kita lakukan data profiling, kita lakukan kualitas data, kita lakukan kita ngecek di sumbernya bagaimana dan seterusnya, gitu-gitu. Banyak hal. Jadi seorang analis, scientist dan engineer tingkat kemampuan untuk data eksplorasinya sangat tinggi, tapi paling beda di ranah aja gitu. Nah, kalau teman-teman merasa punya skill programming yang tinggi, mempunyai keterbatasan di bidang math and statistik, lalu tertarik di bidang data, silakan masuk ke data engineer gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin agak sedikit lemah di bidang programming, tetapi business acumen atau problem-problemnya gitu ya, bisa menyelesaikan isu-isu sosial, bisnis, pemerintahan maupun yang lain,
kemampuan pengetahuannya juga tinggi masalah itu, lalu juga menguasai teknik analis data, ya silakan masuk ke data analis gitu. Terus kalau misalkan programmingnya lumayan, lalu math-nya tinggi, ngerti math, ngerti kalkulus, ngerti konsep statistik, nah silakan masuk ke data scientist. Jadi teman-teman yang di sini yang teachers yang hadir di malam ini, silakan untuk introspeksi diri terlebih dahulu. Jadi kemampuan saya itu ada di mana? Silakan ukur, lalu cocokkan di grafik ini. Nah, kalau misalkan pengen jadi data scientist itu seperti ini gitu ya. Oke, berarti saya harus meningkatkan math and statistics saya, machine learning dan programming dan eksplorasi data. Kalau saya pengen jadi analis, berarti saya harus meningkatkan pengetahuan bisnis, pengetahuan isu-isu sosial, pemerintahan dan seterusnya banyak hal. Lalu saya harus punya kemampuan menganalisa data, gitu-gitu, tapi punya sedikit kelemahan di bidang programming, paling tinggal di up aja sedikit gitu. Nah, itu bisa jadi orang analis. Gitu. Jadi teman-teman yang bisa ngukur sendiri nih di ranah apa teman-teman sekalian cocoknya gitu. Nah, mengapa menjadi seorang data engineer gitu ya? Kalau kita lihat dari grafik ini, jadi ini ada grafik tentang data analis, data scientist, dan data engineer. Sebenarnya data engineer itu begitu kurang diminati. Nah, daripada data scientist dan data analis. Yang ini data scientist, yang ini data analis, sedangkan yang ini data engineer. Kurang diminati di Google Trend. Jadi kalau yang lagi booming sekarang, itu biasanya jadi seorang data scientist gitu ya. Kenapa jadi data scientist? Ini karena baru gini, terus itunya banyak gitu. Terus kenapa jadi orang analis gitu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih, kenapa nggak banyak orang tertarik di dunia engineering gitu ya, di data engineering. Sebenarnya banyak hal kenapa orang nggak begitu tertarik di data engineering. Yang pertama terkait kendala infrastruktur. Karena jadi data engineer berarti dia harus menyiapkan server, harus menyiapkan kontainer gitu, harus menyiapkan programmingnya harus kuat, ini itu banyak kolaborasinya, banyak orkestra itunya. Ranahnya banyak gitu, dan nggak mungkin data engineer tuh satu orang di satu tempat gitu. Jadi banyak data engineer tapi konsentrasinya sendiri-sendiri. Jadi ada yang khusus untuk data engineering, ada yang khusus untuk data modeling, ada khusus untuk pemeliharaan infrastruktur data, sistem analis ataupun yang lain seperti itu. Jadi karena kolaborasinya yang banyak, terus jadi kalau misalkan pengen mengembangkan diri sendiri itu agak sedikit susah gitu, karena terkendala infrastruktur dan sebagainya. Terus kendala yang kedua mungkin tentang course atau buku atau modul gitu ya, karena memang nggak ada jurusan spesialis data engineer gitu, nggak ada. Paling ada teknik informatik, sistem informasi, matematik gitu-gitu. Nggak ada yang khusus untuk di bidang data. Kalau data scientist sudah ada di Universitas Airlangga, baru buka tahun 2020 kalau nggak salah. Itu ada jurusan tentang data scientist gitu. Paling juga menyangkut data engineer maupun data analis di sana. Terus beberapa kampus juga sudah melibatkan konsentrasi AI gitu ya. Walaupun jurusannya teknik informatik, tapi konsentrasi pendalaman bidangnya adalah di artificial intelligence, di bidang data science maupun data lainnya gitu. Nah, kalau jadi data scientist ataupun jadi data analis, itu kita bisa secara gratis cuma-cuma. Pertama, kita mungkin butuh Python atau R. Python disediakan gratis, open source. Apalagi ada namanya Google Colab. Kita nggak perlu install Python, kita bisa gunakan Python itu di Google. Ada R, gitu ya. Itu yang dua tools yang biasanya digunakan oleh seorang data scientist dan analis gitu. Terus yang kedua, course-nya udah banyak gitu. Course-nya di Dikilab sendiri udah ada data analis dan data scientist. Mungkin di data engineering ada Python, ada juga SQL, tuh konsep wajib yang harus dikuasai oleh seorang data engineer gitu ya. Adapun nanti kalau di big data sebenarnya kan upgrade tuh dari Python menjadi mungkin PySpark namanya.
Nah, PySpark belum banyak modul yang tersedia di dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau pengen membangun ekosistem big data juga membutuhkan effort yang besar gitu. Misalkan kita download aja tuh Cloudera. Bayangkan kalau Cloudera 1 aja udah 5 giga sendiri. Kita harus download 5 giga, kita harus install, belum lagi kita harus menginstal server, ekosistem Linux, dan seterusnya. Jadi karena mungkin hal-hal yang seperti itu akhirnya nggak banyak orang meminati di dunia engineering gitu ya. Tapi di sini Kominfo bekerja sama dengan Deki Lab membuka pelatihan mengenai data engineering sehingga mungkin membuka wawasan teman-teman sekalian atau membuka wawasan masyarakat Indonesia tentang begitu pentingnya seorang data engineer gitu. Jadi terima kasih kepada Kominfo dan Deki Lab karena sudah sudah memfasilitasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk berkarir di bidang data, khususnya di data engineering. Jadi mungkin nanti kedepannya ini bakal naik, bakal sepadan dengan saintis dan analis gitu. Nah, karena ini juga sebenarnya nggak banyak dibutuhin, berarti otomatis kalau kasarannya bilang berarti kita bisa ngomong nggak banyak saingan gitu ya. Jadi, nah kita bisa bandingkan di sini peminat sedikit, tetapi di sini ada grafik yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Badar, fastest growing tech occupation gitu ya, kebutuhan kebutuhan talenta di bidang digital teknologi gitu ya. Urutan pertama berada di data engineer. Nah, kenapa data engineer demand-nya sangat tinggi, permintaannya sangat tinggi? Yang pertama karena untuk membangun environment data minimal butuh orang data engineer gitu. Jadi kalau data scientist atau analis tuh data yang udah bersih, lalu mereka melakukan ML development, lalu melakukan analisa. Nah, untuk supaya dapat data yang bersih, supaya dapat data yang mereka inginkan gitu ya, ya ada yang menyediakan data. Yang menyediakan data adalah seorang data engineer gitu. Patokan fondasi awal di dunia data adalah di data engineer gitu. Jadi makanya di sini kebutuhannya nih udah mulai gede nih. Nah, terus ada backend developer juga sama bekerja di bidang database, lalu ada senior data scientist, ada CRM, ada UI dan seterusnya. Gitu. Jadi kebutuhan data engineer di dunia atau mungkin khususnya di Indonesia nanti bakal demand-nya, permintaannya bakal tinggi gitu. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman memang berminat di dunia ini, yuk kita ikuti pelatihan dari Kominfo dan Deki Lab gitu ya. Kita selesaikan kita daftar dulu, lalu misalkan kita tes, kita lakukan sebaik mungkin, baru kita nanti bakal sharing bareng mengenai dunia data engineering seperti apa. Nah, gitu. Nah, tadi saya sempat capture juga yang disampaikan oleh Pak Badar Agung. Menurut kajian LinkedIn dalam laporannya, Report Indonesia dan PJG tahun 2020, data scientist dan analis menjadi pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan Indonesia, gitu ya. Karena semua perusahaan, semua lembaga instansi ini bakal mengacu ke data driven environment tadi yang saya sebutkan di awal, gitu. Jadi butuh orang analis, butuh juga orang scientist. Namun untuk membangun environment-nya, nah butuh data engineer. Jadi menurut DICE di 2020 Tech Job Report gitu ya, data engineer menjadi fastest growing tech occupation di tahun 2020 maupun di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi mulai sekarang mumpung difasilitasi sama Kominfo melalui Digitalent yang berkolaborasi dengan Deki Lab, yuk kita bareng-bareng belajar mengenai dunia data engineering gitu ya. Jadi biar tahu nih data engineer itu seperti apa gitu. Karena data engineer sini juga produknya itu nggak bisa kita rasakan langsung gitu ya, nggak kayak orang analis misalkan yang disampaikan oleh Mas Tantut kemarin. Kenapa kita dapat promo gitu ya? Kenapa kita dapat promo sekian, padahal teman kita sekian gitu? Kenapa kita customer experience setiap orang tuh beda-beda gitu? Nah itu peran seorang analis dan saintis di sana. Gitu. Jadi kelihatan produknya seperti apa. Datanya seperti apa, diolah atau dianalisis seperti apa jelas. Kalau DE enggak, karena kita bekerja di balik layar gitu ya. Jadi kalau dalam pembuatan suatu film ya kita orang yang kita orang di balik layar gitu. Yang peran utamanya ya mereka aktor-aktor itu, orang analis maupun saintis gitu.
Padahal kalau mereka ada aktor tapi nggak ada yang pegang kameranya, nggak ada yang lighting, nggak ada yang make up gitu, mungkin di balik layar ya, ya mereka nggak jadi sesuatu film gitu ya. Jadi film itu ada kalau misalkan ada orang di balik layar. Sama juga di bidang data seperti itu. Kalau di bidang data peran apa namanya peran di balik layarnya adalah seorang data engineer gitu. Nah, terus pelatihan data engineer, data analis, data scientist di DTS bisa untuk peserta dari bidang non IT. Jadi nanti ketika teman-teman nih daftar Digitalent di bidang data engineer gitu ya, nggak usah khawatir misalkan dari jurusan non IT ataupun non MIPA mungkin, misalkan dari akuntansi atau dari jurusan sosial atau dari humaniora ataupun jurusan yang lain, silahkan gitu karena ini adalah pelatihan yang beginner friendly gitu ya, jadi aman untuk seorang yang baru pemula sekalipun gitu. Nah terus di apa namanya di bidang environment data driven environment juga ada segitiganya di sini nih. Jadi pondasi awalnya ada instrumentasi, logging, sensor, external data, user generated content, ada reliable data flow, infrastruktur, pipeline, ETL, extract, transform, load, cleaning data, anomaly detection, preparation, analytic, metric, segment. Semua pondasi awal ini dibangun oleh seorang data engineer atau di ranah data engineering gitu ya. Nah, adapun data scientist nanti di sini di ujungnya sini nih A/B testing, experience, terus ada machine learning, ada artificial intelligence, deep learning, itu baru di ujung kalau data yang mereka gunakan sudah difasilitasi. Nah, jadi kalau logikanya seperti ini. Tadi kurang begitu diminati pertama, mungkin karena keterbatasan infrastruktur atau apa gitu ya. Itu lalu demand-nya gede. Kalau permintaan banyak tetapi supply-nya sedikit, nah otomatis jadi makin istilahnya kalau di bidang ekonomi makin mahal bidangnya ya. Permintaan gede tapi supply-nya kapasitasnya sedikit gitu. Berarti nanti apa namanya itunya juga besar gitu. Nah, lalu apalagi di bidang atau di lembaga atau di industri, kalau misalkan kita membangun sebuah data seperti ini, nah kita membangun pondasinya, otomatis butuh banyak orang nih buat apa namanya, buat development gitu ya, buat pemeliharaan itu. Karena di sini kalau kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian, sedangkan data engineering ada 4 sendiri, apalagi 4 ini yang di bawah-bawah seperti ini, dari 4/6 dikali 100% atau 66% dari ranah data dikerjakan oleh seorang engineer. Jadi karena itulah demand-nya gede gitu ya, tetapi supply-nya sedikit, otomatis saingannya sedikit. Jadi nanti teman-teman kesempatannya makin terbuka lebar di sana, seperti itu. Menjadi seorang data engineer maksud saya. Nah, lalu bagaimana sih journey to become a data engineer gitu ya? Yang pertama mempelajari tentang automation, scripting dan scheduling. Jadi kalau di sepengalaman saya di sini sebagai seorang data engineer kita harus mengautomate. Jadi karena report yang kita gunakan ke atasan adalah setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari data tuh harus masuk, harus sudah diolah, harus tersedia nanti di pagi hari misalkan seperti itu. Otomatis kita narik data, kita mengambil data di jam 12 malam, terus kita melakukan pengolahan gitu ya. Nah, itu kita bukan nggak bisa sebenarnya, bakal apa ya, ya bayangin jam 12 malam kita harus kerja gitu ya. Nah, kalau nggak ada sistem automation, nggak ada sistem automasi, penarikan data secara otomatis, perhitungan data secara otomatis gitu. Jadi kita harus jam 12 harus melek banget nih. Gitu. Kita harus lihat, apakah datanya ketarik apa enggak gitu. Kita harus lakukan manual seperti itu. Nggak mungkin kan hal itu terjadi. Nah, makanya jadi seorang data engineer tuh harus tahu bagaimana caranya untuk mengotomasi. Jadi jam 12 malam ya udah program ini harus jalan gitu. Gimana caranya gitu. Ada caranya gitu. Dan bagaimana cara men-scripting atau scheduling, penjadwalan gitu ya. Adapun tools-tools yang nanti bisa digunakan ada Airflow, Apache Airflow. Apache Airflow ini untuk penjadwalan.
Nanti mungkin kita bakal bahas bareng. Ada juga cron tab atau cron job gitu. Itu environment-nya ada di Linux semua. Shell scripting juga ada di Linux. Nah, lalu selain melakukan otomasi, juga melakukan data processing teknik gitu ya, teknik pemrosesan data. Misalkan ada batch processing untuk Apache Spark, stream processing menggunakan Apache Kafka, dan seterusnya. Jadi bagaimana mengolah data itu yang gede gitu, dengan infrastruktur yang mungkin terbatas. Nah, itu nanti yang bakal dipelajari nih menjadi seorang data engineer gitu. Lalu bagaimana biar perhitungan datanya itu dilakukan paralel gitu ya. Jadi kalau kita ngitung satu-satu bakal lama. Iya kalau projectnya ada satu. Bagaimana kalau ada ribuan project yang bekerja di environment data gitu. Kita nggak mungkin nunggu satu project lalu kita ngerjakan project kedua, ketiga, keempat gitu, nggak mungkin. Kita harus lakukan itu secara multi processing gitu. Nah, jadi dengan infrastruktur yang ada, kita optimalkan bagaimana caranya supaya batch processing dan stream processing ini berjalan dengan lancar. Gitu. Lalu menjadi seorang data engineer juga harus understand your databases, harus ngerti tentang konsep basis data. Jadi apa namanya SQL atau Structured Query Language itu adalah salah satu makanan wajib bagi seorang data engineer. Menguasai DDL, DML, DCL, Data Definition Language, Data Manipulation Language, sama Data Control Language. Jadi kayak query-query, select, insert, grant, provoke, terus dan macam sebagainya itu harus tahu gitu. Dan harus punya punya skill SQL yang lumayan advance. Nah, lalu juga ada tentang konsep data warehouse dan konsep tentang basis data seperti cara menormalisasi, join gitu-gitu, konsep basis data lah pokoknya, data duplicate dan seterusnya, itu bagaimana manajemennya. Lalu juga melakukan data profiling, data quality management dan seterusnya. Lalu yang selain penguasaan tentang database dan query, juga proficient pada programming ya, become proficient at programming gitu. Seperti penguasaan pada Python, R, Scala, Spark, PySpark, dan seterusnya. Jadi modal awal jadi data engineer sebenarnya cuma dua, SQL, Python. Udah, itu modal awal yang saya gunakan dulu pas pas waktu daftar. Jadi pas ngelamar kerja di sini juga tesnya mengenai Python dan SQL gitu. Ada sekitar tesnya ada tiga, ada 3 tahapan jadi seorang data engineer. Pertama tes coding, jadi tes Python ada 3 atau 5 soal, saya agak lupa. Terus tes basis data itu ada 8 atau 10 soal gitu. Setelah itu tes pengetahuan tentang big data. Jadi big data dan konsep database, data warehouse itu pasti ditanyain. Jadi kenapa, bagaimana cara kerja big data, gitu, seperti MapReduce, lalu apa aja ekosistemnya dan seterusnya, gitu. Terus mengapa disebut dengan big data, gitu ya. Jadi big data itu ketika data sudah kekumpul sangat besar, volume, velocity, kecepatannya makin gede, dan varietas atau keragaman datanya udah makin macam-macam gitu. Jadi dari 3V itu kita simpan di satu penyimpanan database konvensional seperti SQL atau SQL Server atau apa. Jadi udah nggak mampu lagi nih database konvensional. Kita harus migrasi ke big data gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu yang harus nanti dikuasai. Tapi modalnya sebenarnya cuma Python dan SQL. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalkan wah saya nggak menguasai ini nih, nggak menguasai itu gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita bisa pelajari pas kita sudah bekerja, atau kalau misalkan mau teman-teman ada yang mau magang di bidang data gitu. Nah seru kalau misalkan magangnya di dunia data engineer. Jadi kita tahu tuh seluk-beluknya gimana membuat, building dan maintenance data driven environment. Terus juga ada internalize infrastruktur. Jadi infrastrukturnya di sini ada container, ada Docker, ada Kubernetes. Jadi biar bagaimana
bagaimana deploy data, bagaimana environment data itu nanti mempunyai orkestra gitu ya, bekerja sama di bidang-bidang tertentu, namun nggak menyulitkan untuk dilakukan development dan operation atau DevOps. Gitu. Nanti pakai infrastruktur, container, Docker, Kubernetes dan seterusnya. Nah, untuk penguasaan data warehouse sendiri ini penting karena memang karena sebagai seorang data engineer tuh wajib tahu tentang konsep database dan data warehouse. Jadi apa sih data warehouse? Data warehouse itu adalah ya intinya adalah gudang data gitu ya. Jadi nanti dari data source ini dari beberapa sumber itu kita tarik semua nih. Kita tampung di satu penampungan namanya staging area. Nah, dari staging area ini data mentah ditampung. Jadi dari data ini, misalkan dari SQL, dari Oracle, CRM, ataupun dari flat file seperti Excel, CSV, ataupun dari web service, dari API, dan segala macam tuh udah ditarik aja, dikumpulin aja apa adanya, jadi satu format yang sama di sini, staging area. Gitu. Lalu dari staging area, dari sini, layer ini, data mentah udah dikumpulin, lalu kita beralih ke data warehouse. Di data warehouse nanti kita bakar pilah-pilah data, kita lakukan proses pembersihan, lalu kita lakukan proses transformasi ini itu pokoknya disimpan semua metadata, summary dan seterusnya ke data warehouse. Nah, setelah dari data warehouse ditampung lalu masuk ke layer selanjutnya di data mart. Dari data mart itu nanti kita sudah mulai memfilter nih. Jadi misalkan data ini data orang finance ya, nanti hanya bisa dikonsum sama orang finance gitu. Jangan sampai dikonsum sama orang marketing ataupun sama human resource development gitu. Adapun data-data yang ini ya sesuai sama pemangku kebijakannya aja. Jadi kita bakal pilah-pilah lagi datanya, bakal kasih akses izin dan seterusnya itu di data mart itu. Jadi datanya udah bersih, udah siap konsum, udah diolah sebagai macam, ada di data mart. Sehingga dari data mart mereka melakukan reporting, laporan. Gitu. Nah, jadi dari data source semua tipe data atau mengintegrasi, menyatukan various type gitu ya. Jadi beberapa tipe data seperti tadi Excel, CSV maupun yang lain itu ke dalam various source gitu ya. Bukan sumber data yang berbeda, didapat dari sumber data yang berbeda, ditampung di sini, diintegrasikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya pemangku kebijakan tuh udah nggak mencampur adukan. Oh, kalau ini datanya dari aplikasi ini. Oh, kalau ini datanya dari aplikasi ini gitu. Jadi harus bingung, harus nyocokin satu-satu gitu. Enggak, tetapi ketika kita sudah pakai data warehouse, data semua sumber udah ditampung, udah dikumpulkan, udah diintegrasi jadi satu atap. Nah, dengan demikian nanti pemangku kebijakan udah enak gitu. Misalkan nih ada data transaksi, ada data karyawan gitu ya. Data karyawan tuh ada di aplikasi ini, data transaksi ada di aplikasi itu. Nah, ketika report transaksinya setiap hari misalkan ada di di data transaksi, kalau misalkan pengen tahu nih oh transaksi ini yang buat siapa sih gitu. Nah, ternyata yang buat adalah si orang ini, misalkan karyawan A misalkan. Nah, berarti dia harus kalau misalkan nggak terintegrasi, berarti dia harus nyocokin dulu ke aplikasi satunya, gitu kan ribet. Nah, ya udah kita ambil dari transaksi, diambil dari data kekaryawanan diambil, diintegrasikan di sini, masukin semua tuh di staging area. Nah, jadi dari sini data udah ada, data transaksinya ada, data karyawan ada atau data-data yang lain udah masuk nih semua data mentahnya di sini. Nah, lalu dilakukan integrasi, dilakukan proses summary gitu ya, pembersihan data, transforming dan seterusnya, ditampung di database lain di data warehouse. Jadi sebenarnya yang ada di sini adalah semua database gitu ya. Cuma layernya aja dibedain. Basis datanya aja yang dibedain, penamaannya atau apa gitu. Sebenarnya ini ada di penampungan yang sama gitu. Cuma layer-layernya aja dipisah-pisah. Di data warehouse kita membuat laporan, summary, OLAP, online analytical processing gitu ya. Lalu ada penyimpanan metadata dan seterusnya. Jadi semua sumber sudah dilakukan analisa ini itu dan segala macam ada di penampungan data atau di gudang data, lalu masuk ke data mart. Jadi di data mart ini sendiri itu sudah subsetnya sudah spesifik nih datanya.
seperti yang tadi, misalkan data untuk orang finance ya, untuk orang finance gitu. Data untuk orang human resource ya, data untuk human resource gitu. Nggak boleh campur aduk, nggak boleh bisa akses gitu. Nah, juga untuk apa orang human resource ngakses data orang finance gitu, nggak ada kebutuhan tertentu gitu. Jadi di data mart, di layar data mart tuh data sudah ready to consume. Nah, lalu dilakukan proses reporting nih, data udah mulai dikonsum, udah divisualisasikan dan segala macam gitu. Nah, dari awal sini, proses berjalannya sini sampai data mart itu dilakukan oleh seorang data engineer. Makanya konsep data warehouse ini penting untuk diketahui gitu ya. Nah, nanti di data warehouse ada tentang data flow, diagram alir data seperti apa, ada star schema, nanti saya tunjukkan star schema seperti apa, ada data modeling, Snowflake, OLTP, online transaction processing, ada konsep basis data, ada OLAP, online analytical processing, itu semua ada di proses data warehouse gitu. Nah, bocoran juga nih, jadi kalau teman-teman pengen ngelamar nih di data engineer, mungkin salah satu pertanyaan saat interview adalah ini kata kunci yang ada di sini. Gitu. Jadi nanti teman-teman search aja nih, apa sih star schema, apa sih OLAP, apa sih OLTP gitu-gitu. Nah, contohnya perancangan database seperti ini. Jadi ini ada namanya table fact gitu ya. Ada table fact yang ada di tengah ini, terus yang di pinggir-pinggir ini namanya table dimension. Jadi ini adalah struktur dari star schema. Maksudnya star schema itu dia kayak ini pusat bintangnya, terus ini kayak nyabang di bintang gitu. Jadi kayak bentuk bintang, walaupun ini sebenarnya nggak bintang-bintang amat bentuknya. Nah, jadi semua dimensi ini misalkan ada dimensi waktu, ada dimensi kampus, ini data kampus sepertinya. Lalu ada injury dimension, patient dimension, dan seterusnya. Dimensi-dimensi ini adalah data-data pendukung. Nah, data utamanya ada di table fact ini. Nah, konsep ini disebut star schema yang ada di data warehouse. Nanti untuk detailnya seperti apa, silakan teman-teman cari tahu sendiri, gitu ya. Dan ini konsep ini itu yang sedang kita kerjakan di project-project di industri. Sama, kita bikin konsepnya dulu. Jadi nggak hanya ngoding, tetapi kita juga paham konsep tentang basis data seperti ini. Gitu, tentang pembuatan rancangannya, terus join-joinnya seperti apa, pembuatan kuncinya, dan seterusnya. Gitu. Nah, lalu skill kedua selain konsep data warehouse ada skill programming. Jadi sebenarnya untuk apa sih programming di dunia data engineer tuh? Nanti digunakan untuk mengekstrak data source dan mengintegrasikannya. Jadi data source itu yang ada itu kan punya tipe data yang berbeda-beda. Ada yang dari database, dari Excel gitu ya. Nah, programming digunakan untuk ya supaya kita bisa mengakses ke sana gitu. Gimana caranya kita ngambil data yang dari banyak sumber, dari dari berbagai jenis tipe data dan bagaimana mengintegrasikannya. Nah, supaya apa ya? Supaya jadi satu platform, jadi satu kesatuan gitu aja. Jadi nggak usah harus buka aplikasi ini, aplikasi itu harus ini itu gitu ya. Jadi data ya udah gitu dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabular seperti itu. Nah, itu butuh skill programming. Salah satunya adalah di Python juga bisa, di R ataupun di R. Lalu melakukan proses transforming dan data cleaning itu, mentransform tipe datanya, lalu kita membersihkan data seperti handling missing values, menghandling outliers gitu-gitu. Itu juga dilakukan oleh seorang data engineer dan butuh skill programming tentunya. Lalu ada data streaming, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa data bergerak tiap hari gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya data ini nanti itu nggak perlu kita lakukan di setiap tengah malam gitu. Nah, itu ada data streaming. Jadi gimana program yang kita buat itu sedinamis mungkin gitu. Jadi dalam hal penanggalan, dalam hal pembersihannya atau ini apa gitu ya. Nah, itu butuh skill programming. Lalu ada machine learning development, kalau memang ranahnya nanti bersinggungan dengan seorang data scientist. Gitu. Nah, terutama yang paling penting adalah framework making ini.
Jadi kita membuat kerangka kerja supaya bisa digunakan untuk di setiap proyeknya seperti apa. Jadi kerangka kerjanya itu atau framework itu pasti ada di setiap layer data engineer. Nah, teman-teman modalnya modal awal ya, bukan modal ini modal awal untuk menjadi seorang data engineer itu Python dan SQL. Di sini nggak hanya Python, tapi bisa juga R atau Scala atau Java gitu ya. Tetapi better saya sarankan ke Python karena nanti untuk ranah big data kita bisa migrasi ke PySpark gitu ya. Jadi Python yang diintegrasikan dengan Spark untuk pengolahan big data. Nah, jadi di Python kita bisa melakukan data manipulasi. Manipulasi ini bukan berarti manipulasi dalam konotasi yang negatif, tetapi manipulasi ini seperti misalkan kita mengubah tanggalnya nih, biasa tanggal formatnya tahun, bulan, tanggal, kita orang Indonesia biasanya dari tanggal, bulan, tahun, contoh misalkan seperti itu. Berarti kan itu kan dimanipulasi. Nah, dimanipulasi dalam artian konotasinya yang positif gitu. Terus misalkan kita ingin menyeragamkan format telepon. Format telepon di Indonesia biasanya ada yang ngetik 08 sekian gitu ya. Ada yang nulisnya plus 62, ada yang nulisnya 62 aja gitu. Nah, kita bakal manipulasi diseragamkan untuk satu format yang sama. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya nanti biar nggak bingung nanti yang buat orang analisnya gitu. Terus kita melakukan agregasi, perhitungan rata-rata, count row, menghitung jumlah baris, lalu perhitungan maksimum minimum gitu-gitu banyak, melakukan proses agregasi. Lalu machine learning kalau bersinggungan dengan seorang data scientist, nah ini yang paling penting adalah pengetahuan tentang object oriented programming atau OOP. Nah, nanti kalau di ranah ini untuk di ranah data engineer pembuatan kerangka kerja atau framework itu wajib ngerti konsep OOP atau konsep mungkin functional programming gitu. Tapi better tahu dulu lah OOP itu seperti apa gitu ya. Jadi yang teman-teman pakai misalkan udah pernah pakai Pandas. Nah, Pandas itu salah satu framework yang ada di Python untuk pengolahan data. Itu misalkan kita ada data frame DF misalkan simbolnya terus titik DF terus titik grouping, nah simbol titik terus group, nah berarti ada objek yang memanggil metode gitu ya, memanggil metode dengan objek, nah itu ada di object oriented programming. Jadi kalau pembuatan framework seperti Pandas pun menggunakan OOP, ya tentunya kita di dunia kerja, di dunia industri ataupun di dunia pemerintahan, nanti ketika kita desain tentang data, itu juga pasti butuh skill OOP gitu. Jadi nggak hanya prosedural aja, tetapi OOP-nya juga harus main gitu ya. Terus di data konvensional maupun big data pasti nggak jauh tentang SQL atau structure query language, sebuah bahasa untuk mengakses basis data gitu ya. Intinya seperti itu gampangnya. Nah, nanti di SQL kita bakal melakukan data collection, DML, data manipulation language. Jadi mengoleksi data dari sumbernya itu dari mana aja, kita harus joinin, select, terus kita beri kondisi dan seterusnya. Itu ada di SQL. Lalu kita mengoptimasi query. Kalau misalkan nanti memang datanya diambil dari basis data dan perlu kita lakukan query optimization. Karena memang di industri ataupun di lembaga pemerintahan tuh karena data kan udah tersimpan di tabel-tabel yang sangat banyak gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lakukan proses proses select di query yang panjang banget gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan optimasi. Biar apa ya? Biar pas ngambil data, pas get data tuh enteng gitu. Lalu ada data controlling atau akses, ini berhubungan tentang data mart. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kalau orang finance ya bisa akses ya data-data finance gitu. Kalau orang HR ya hanya bisa akses data-data HR atau human resource. Gitu-gitu. Nah, adapun nanti kalau misalkan teman-teman udah ngambil course ini, data engineer by Digital and Digilab gitu ya. Nah, nanti bakal belajar banyak tentang Python dan SQL.
Adapun nanti kalau pengen kita upgrade diri gitu ya, kita nanti bakal belajar tentang big data ecosystem. Karena dua basic tadi itu adalah pengantar di teori big data nantinya, seperti itu. Jadi di big data misalkan saya ambil nih salah satunya adalah Hadoop gitu ya. Di sini ada Hadoop HDFS. HDFS ini digunakan untuk storage, penyimpanan gitu ya. HDFS itu Hadoop Distributed File System. Jadi file-file yang ada, file-file yang dari database gitu, disimpan secara terdistribusi gitu. Jadi kita pecah-pecah ke dalam node-node tertentu gitu. Jadi biar apa? Nah, biar data yang sebegitu besarnya tuh mampu ditampung di penyimpanan kita. Nanti kita pakai DFS itu. Lalu ada resource management, kita pakai Yarn. Resource itu kayak misalkan project ini, project yang datanya gede. Nah, project ini ada project yang datanya nggak sebegitu besar. Tentunya penggunaan resource, ya kita harus mengoptimalkan manajemen resource-nya itu. Oh, berarti kamu kalau yang project-nya gede nih, misalkan datanya per hari bisa sampai ratusan juta atau puluhan juta row gitu. Kita beri resource yang agak gede. Oh, kalau yang ini agak kecil. Nah, gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu kita pakai Yarn. Jadi menjadi data engineer nanti kalau memang ranahnya nanti ada di platform Hadoop atau Cloudera, nanti nggak jauh-jauh dari mereka ini gitu. Lalu ada proses seperti coding cleaningnya gitu, kita pakai Spark ini. Lalu untuk untuk Hive, Impala ini untuk database-nya, search engine ada SOLR dan seterusnya. Ada scheduler, ada Airflow di sini. Scheduler itu untuk penjadwalan tadi gitu. Nah, dari sini ekosistemnya ini terbentuk karena memang di big data itu memang punya keunggulan gitu ya. Keunggulannya adalah ya kita tadi bisa menyimpan data yang sebegitu besarnya, sebegitu cepatnya, tetapi mungkin penggunaan toolsnya juga lumayan agak rumit gitu. Jadi harus belajar banyak di sana. Nah, selain belajar tadi juga belajar scheduler, penjadwalan, misalkan nih saya menggunakan Cloudera, Airflow gitu ya. Ini saya ambil di internet. Jadi untuk pertama kita start dulu, lalu kita lakukan job ini dulu nih. Nah, insurance claim gitu. Terus di sini. Jadi kita buat flow-nya seperti apa, jadwalnya seperti apa, dan flow-flow ini tuh tentunya butuh pemahaman tentang data flow tadi yang saya sebutin gitu. Jadi startnya di apa, lalu dia mau ngitung apa dulu nih di sini. Oh, ngitung insurance claim atau customer data gitu. Baru dari sini udah dihitung, segala macam udah selesai, baru masuk ke sini. Part data, repair data gitu-gitu. Sampai akhirnya job itu selesai dan siap untuk dikonsum oleh pemangku kebijakan. Nah, kalau tadi adalah toolsnya, kalau ini kita belajar tentang crontab Guru. Jadi crontab itu nanti digunakan untuk penjadwalannya. Ini teman-teman bisa lihat di internet, ada nama websitenya crontab Guru ini untuk penjadwalan nih. Jadi misalkan di sini 00219 bintang, 0 itu untuk menit, yang awal untuk hour, terus untuk hari, bulan, tanggal. Jadi kalau misalkan saya setting 00219, berarti program berjalan saat jam 12 malam di tanggal 21 September gitu. Jadi nanti selain scheduler ini juga untuk schedule-nya nanti menggunakan cron seperti ini. Ini gampang kok, nanti silakan di otak-atik sendiri. Jadi buka aja websitenya ini kalau mau pengen tahu belajar tentang scheduling. Nah, selain hard skill yang saya sebutkan tadi juga penting teman-teman untuk meningkatkan soft skill-nya. Pertama di bidang komunikasi, karena jadi orang data engineer tuh nggak sendirian gitu ya. Ada satu tim atau banyak tim yang tentunya ada berbagai macam keahlian orang-orangnya. Jadi ada yang memang ditugaskan untuk infrastruktur, terus ada yang digunakan untuk optimasi, ada yang ditugaskan untuk modeling data, ada yang ditugaskan untuk ML development gitu-gitu. Nah, untuk berkolaborasi menjadi satu melodi gitu di data engineer itu berarti butuh skill komunikasi. Jadi kita harus
komunikasikan tentang mungkin kendala atau mungkin sarannya seperti apa yang misalkan pengalaman yang lebih gitu. Nah, butuh skill ini. Jadi komunikasinya bukan seperti komunikasi sebagai seorang data analis yang dia harus storytelling datanya ke atasan gitu ya. Komunikasi ini lebih ke teamwork-nya aja. Jadi ke tim DE, internal DE sendiri maupun ke tim yang lain seperti data scientist ataupun analis. Lalu ada critical thinking juga penting penting untuk dikuasai. Jadi karena perhitungannya adalah harian gitu ya. Jadi kita bikin program sedinamis mungkin. Nah, program sedinamis mungkin itu berarti kita harus memikir jauh ke depan. Oh, nanti ini gimana ya? Kira-kira ada apa ya gitu ya. Nanti kalau datanya seperti ini tuh kita harus melakukan pencegahan apa gitu. Jadi mikirnya ranahnya jauh ke depan, nanti seperti apa itu butuh critical thinking, jadi berpikir kritis. Lalu tentunya penasaran yang tinggi. Nah, penasaran yang tinggi itu terkait ini kok bisa kayak gini ya? Kenapa data yang sebegitu banyak bermiliar-miliar kok pas kita select tuh dapat cepat gitu? Kenapa ya kayak gitu? Nah, ada sistemnya. Nah, nanti dari situ karena penasaran dia akhirnya cari tahu, terus oh ternyata seperti ini gitu. Jadi lumayan seru sebenarnya masuk ke dunia data engineering gitu. Karena awalnya pun saya tertarik di dunia data ya bukan di data engineer tapi ke data scientist mungkin ya karena yang lagi booming atau analis. Tapi ketika ada lowongan tentang data engineer dan akhirnya terjun juga ke sini gitu. Awalnya effortnya lebih tuh. Jadi adaptasinya agak sedikit susah karena masih asing dengan istilah-istilah yang ada di big data. Tetapi lambat laun udah belajar banyak ya insya Allah tinggal dilakukan pengembangan, ya juga masih cari-cari lagi informasi tentang ini itu macam-macam, ada banyak hal yang perlu dipelajarin di data engineer. Gitu. Terus menjadi personal yang learner, pembelajar, lalu ada resilient, tahan banting gitu ya. Jadi data engineer karena memang harus ngurus dari awal sampai akhir tuh memang orangnya harus kuat mental gitu, harus tahan banting. Biasa juga lembur sampai malam sampai pagi bahkan ini jadi curcol sedikit gitu. Itu jadi seorang data engineer. Serunya di situ sih. Kita jadi memikirkan time management gitu ya. Kita bakal memikirkan good stress management juga gitu. Bagaimana sih kita kerja tetapi work life balance tetap terjaga gitu. Jadi makin terbuka wawasannya gitu. Lalu ada team working juga yang saya sebutin tadi. Nah, lalu kenapa sih menjadi seorang data engineer itu menyenangkan gitu ya? Yang pertama melatih logical thinking kita lebih baik gitu. Yang seperti tadi yang saya sebutin bahwa ketika program ini itu dijalankan secara harian gitu. Nah, kita harus berpikir, oh nanti kalau kayak gini gimana ya gitu. Jadi kita harus sudah siap-siap gitu dari awal. Berarti itu kan melatih berpikir logik kita gitu. Jadi kalau orang scientist mereka kasih ke kita nih, oh ini modelnya sudah saya kasih, skripnya udah saya bangun, nanti tolong untuk didinamisin gitu. Nah, data yang bergerak itu kan data yang ada yang kita terima itu kan nggak selalu data yang baik gitu ya. Orang input misalkan seorang admin atau seorang yang ada di gerbang awal data tuh input ya bisa aja dia melakukan kesalahan gitu. Nah, kita harus prediksi tuh kira-kira oh nanti kemungkinan salahnya seperti ini. Kita bisa jagain di logic seperti ini gitu. Nah, jadi kita bisa mikir ke depannya seperti apa untuk melatih logical thinking kita gitu. Itu kalau yang saya alami di sini seperti itu. Lalu yang kedua, great room to improvement gitu ya. Karena kalau kita ngoding misalkan, nah kita ngoding nih, ternyata kenapa berjalan lambat ya? Karena ngurus big data kan memang seperti itu, ngurus data yang gede. Kenapa kita program ini berjalan lambat atau nggak sesuai planning kita gitu ya. Nah dari situ harus ada improvement, harus ada ya itu tadi di otak atik gitu, gimana sih supaya bisa supaya bisa lebih cepat nih perhitungannya. Oh mungkin pakai multiprocessing, multithreading dan seterusnya.
gitu. Dan terus seperti itu terjadi setiap saat gitu ya, di setiap proyek-proyek yang dikerjakan pasti harus ada improvement, harus ada perbaikan-perbaikan ini itu, enhancement juga. Lalu nomor 3, many things to learn gitu ya. Nah, kalau di data engineer, karena memang ranahnya banyak dan memang kita adalah fondasi awal di dunia data environment, ya tentunya banyak hal yang harus dipelajari gitu ya. Seperti Linux, terus yang tadi Big Data Environment, SQL, Python, banyak banget. Dan juga harus up to date tentang perkembangan teknologi gitu. Lalu yang keempat nih, high demand. Jadi permintaan gede, tapi resource manusianya agak kurang nih. Nah, jadi Kementerian Informasi dan Teknologi bekerjasama dengan DigiLab membuka pelatihan ini. Nah, ini nanti mungkin manfaatnya atau harapan ke depannya adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang data engineer gitu. Karena demand-nya gede sebenarnya. Karena memang harus bangun pondasi dari awal tuh butuh effort dan butuh orang yang banyak dan kompeten gitu. Nah, tapi resource-nya masih sedikit, ya udah mungkin dari kementerian mengusahakan adanya pelatihan seperti ini gitu. Nah, lalu yang kelima, follow the trend ya. Ya up to date tadi sama sih. Jadi kita harus mengetahui perkembangan di dunia teknologi, khususnya di bidang pengolahan big data seperti apa. Nah, adapun untuk roadmap menjadi seorang data engineer, ya take a course gitu ya, karena memang nggak ada pelajaran secara khusus ya, take a course. Nah, sudah disediakan, difasilitasi oleh Kominfo dan DigiLab, belajar data engineer dengan Digitalent gitu ya, dan DigiLab gitu. Jadi teman-teman yang pengen tahu atau pengen ngulik-ngulik lebih dalam tentang data engineer, silakan mengikuti pelatihan ini gitu. Lalu setelah mengikuti pelatihan, diharapkan nanti build your own outstanding portfolio. Buat portofolio yang terbaik yang bisa kalian buat gitu. Portofolio itu digunakan untuk membuktikan diri bahwa saya memang berkompeten di bidang dunia data engineer. Loh, saya pernah melakukan ini. Jadi nanti ketika diwawancara ataupun dilakukan ini, apa bukti kamu mempunyai skill ini? Kalau skill tertulis aja mungkin nggak meyakinkan. Tapi kalau saya sudah mengerjakan project ini, saya telah mengikuti pelatihan di Kominfo, ada sertifikatnya ini itu gitu ya. Oh, jadi recruiter tuh langsung yakin gitu, atau meningkatkan keyakinannya bahwa memang teman-teman sekalian kompeten di bidang ini gitu. Lalu join community ada community data engineer, di LinkedIn ada, di Telegram. Silakan join untuk tahu update seputar data engineer, lalu juga bangun koneksi di sana. Lalu ada banyak hal, mungkin bisa tanya nih, saya mungkin pemula, apa ya yang harus saya lakukan sebagai kalau pengen menjadi seorang data engineer gitu. Jadi tanya-tanya aja di komunitas gitu. Nanti kita bakal sharing bareng, bakal communicate bareng mengenai hal tersebut gitu. Terus yang keempat, wajib untuk push your limit gitu ya. Jadi karena banyak hal yang dipelajari, makanya harus push your limit gitu. Kalau tadi kita sudah bisa Python dan SQL, oke, kita tingkatkan nih ke bahasa yang lebih advance, SQL advance atau Python advance, OOP dan seterusnya. Lalu kita tingkatkan lagi. Nah, sudah sampai level lumayan high gitu, lumayan advance, baru kita masuk ke ranah big data. Nah, baru kita belajar tentang bagaimana membuat database yang baik, bagaimana membuat konsep data warehouse, data lake, ataupun data-data yang lain itu dengan baik gitu-gitu. Jadi kita harus terus mau belajar. Itu saran yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin jika ada pertanyaan ataupun jika ada yang mau disampaikan, saya sangat terbuka di platform LinkedIn ataupun di sosial media yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada